Nah, kita akan berbicara tentang nama-nama Al-Qur'an ya. Iya, Ustaz. Kayaknya ini nggak asing lagi sebenarnya bagi kita itu, karena betul. nama-nama itu adalah nama-nama yang sudah sering kita sebut atau mungkin juga sering kita dengar. Ya, Al-Qur'an seperti yang ya, lazim kita ucapkan, ya, bahkan juga lazim kita baca, terutama di Ramadan ini, di mana-mana kita mendengar bacaan Al-Qur'an, Ya, Ustaz. baik di rumah-rumah, di mushola atau di masjid, ya. Al-Qur'an sering diucapkan atau dibacakan di situ. Ini ternyata mempunyai beberapa nama. Ya, kita berusaha untuk mengenal nama itu, karena pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi agar kita lebih memahaminya atau lebih mengenalnya, sehingga tambahlah rasa cinta, rasa senang kita kepada Al-Qur'an tersebut. Ya. Pertama, Al-Qur'an itu disebut dengan Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Yang secara bahasa itu bermakna bacaan. Ya, jadi Al-Qur'an itu bacaan. Ya, karena memang ya, Al-Qur'an ini adalah fungsinya untuk dibaca. Betul. Maka ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan Al-Qur'an itu, perintah dari Jibril saat itu, ya, Ustaz. Ya, dikatakan Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ya. Beliau ucapkan saat itu, ma'ana biqori, aku bukan orang yang bisa baca. Iya, Ustaz. Hal itu diulangi oleh Jibril, maka beliau juga mengucapkan hal yang sama. Nah, jadi akhirnya turunlah sebuah ayat yang kita kenal dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya, apa yang harus dibaca? Iqra ma yuha ilaika minal Qur'an. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Jadi perintah pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu adalah baca Quran. Ya, Ustaz. Jadi Al-Quran ini memang sebuah ini kita lihat ya, dari kalau definisi Al-Quran yang sungguhnya itu ada kalam Allah ya. Kita tidak membicarakan yang di sana dulu. Betul, tapi kita yang kita bicarakan itu nama yang fungsinya nanti akan kita baca ya. Jadi Iqra ma yuha ilaika minal Qur'an. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Nah, ini perintah yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu untuk membaca Al-Qur'an. Ya, walaupun saat itu yang diturunkan baru 5 ayat, tapi nanti akan terus berlanjut turun ayat-ayat berikutnya. Nah, nama ini membawa konsekuensi yang sangat besar ya bagi kita umat muslimin, yang mana konsekuensinya itu adalah kita memang mesti membaca Al-Qur'an. Ya, kita mesti membaca Al-Qur'an itu. Seperti yang juga dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. Sebagaimana kami telah mengutus di antara kalian seorang rasul, yang di antara tugas rasul itu adalah yatslu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Jadi Rasulullah SAW setelah mendengar atau mendapatkan wahyu dari Allah tersebut ya lewat Jibril, kemudian dibacakan kepada sahabat-sahabat. Ya, sehingga Al-Qur'an itu akhirnya menjadi sebuah bacaan yang terus dibaca terus. Sahabat-sahabat mengajarkan kepada generasi berikutnya. Dan dengan nikmat dan karunia Allah yang sangat besar kepada bangsa Arab yang saat itu, mereka dikaruniai oleh Allah kekuatan ingatan yang sangat kuat. Ya, sehingga mereka pun bisa menyimpan bacaan yang demikian banyak itu di dalam hati-hati mereka atau dalam otak-otak mereka. Yes, ini nama pertama. Seperti Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Dan sungguh benar-benar kami telah mudahkan Al-Qur'an itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau ngambil pelajaran darinya? Yes, jadi Al-Qur'an memang punya fungsi sebagai bacaan. Ya, jadi kita tidak melihat pada maknanya dulu atau tafsirnya dulu, tapi kita fungsikan sebagaimana namanya, yaitu bacaan. Ya. Jadi bagaimana membacanya? Ya membaca dengan melafatkan dengan lisan kita, dengan lidah kita. Ya, maka di situ dibuatlah oleh para ulama ilmu tajwid, di mana kita bisa melafatkan Al-Quran dengan lafat yang benar. Dan ilmu tajwid itu memang berasal dari Al-Quran itu sendiri. Ya, kemudian mereka dari Al-Quran itu muncullah ilmu tajwid itu. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk membacanya sesuai dengan fungsinya. Yes. Seperti halnya di dalam surat Al-Muzammil juga dikatakan warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya, artinya dengan tartil atau dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang pelan-pelan. Nah, kita diperintahkan untuk membaca.
Demikian juga dalam ayat yang lain disebutkan faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ya, maka bacalah apa-apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, ini dimaksudkan di dalam sholat kita juga diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini difungsikan untuk membaca. Ya. Nah, dengan kata lain bahwa hak pertama dari Al-Qur'an itu memang adalah untuk dibaca. Nah, sehingga hari-hari kita ya mungkin setiap kesempatan, setiap waktu luang kita itu hendaklah kita sepi dari Al-Qur'an. Minimal seorang muslim itu membaca Al-Qur'an di dalam sholat-sholat mereka. Jadi kalau satu hari mereka sholat sebanyak 17 rakaat, maka minimal setiap rakaatnya itu membaca Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, apalagi ditambah dengan surat-surat lain pada rakaat 1 dan kedua, maka bacaan Al-Qur'annya akan semakin banyak. Jadi kita memang diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an itu. Dan fungsi baca tadi kita memang tadi sudah sebutkan, salah satunya adalah ya agar kita bisa mencintainya. Ya. Kalau hal itu kita lazimkan terus kita baca, ya maka kita akan mencintainya. Dan ini berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Di mana bacaan-bacaan lain kalau kita ulang-ulang terus itu akan menimbulkan bosan. Iya, ya, apa saja itu, entah dari buku, ya atau dari lagu-lagu atau syair atau apa saja. Apalagi kalau novel barangkali kita baca 1-2 kali sudah bosan. Ya, tapi ini tidak terjadi pada Al-Qur'an. Semakin dia kita baca akan semakin senang kita. Semakin kita lazimi maka akan semakin cinta kita kepada Al-Qur'an tersebut. Nah, dan Allah memberikan karunia, memang ini sebagai mukjizat yang tidak bisa ditandingi oleh yang lain ya. Ternyata manusia dari berbagai macam bangsa yang berbeda-beda, ya, ada yang lidahnya mungkin cara melafadzkan huruf-huruf ini berbeda-beda, itu ternyata bisa membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar, bacaan yang bagus. Ya, nah bisa kita lihat orang dari segala penjuru dunia, mereka bisa atau mampu melafadzkan Al-Qur'an ini. Dan ini beda dengan bahasa-bahasa yang lain, yang mungkin sebagian orang akan kesulitan untuk melafadzkan lafaz-lafaz dari satu bahasa kepada bahasa lainnya itu. Tapi Al-Qur'an tidak. Dan ini kita bisa juga lihat bahwa dari segala usia Al-Qur'an ini bisa dilafadzkan, bisa dibaca. Mulai dari anak-anak yang kecil-kecil sampai orang dewasa itu. Walaupun mereka belum ngerti artinya, mereka belum paham maknanya, tapi mereka bisa melafadzkan Al-Qur'an itu dengan baik. Nah, makanya ini perlu untuk dirutinkan atau dibiasakan membaca Al-Qur'an itu sehingga menambah kecintaan kepada Al-Qur'an itu. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau katakan bahwa man habba ayya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa yang ingin untuk mengetahui bahwa sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya, falyandur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perhatikanlah, barang siapa yang mencintai kepada Al-Qur'an, maka sungguhnya dia mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi mencintai pada Al-Qur'an ini sebagai bukti bagi seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana kita mencintainya? Ya, hak pertama dari Al-Qur'an tadi adalah untuk kita baca. Jadi semakin bagus bacaannya, ya tentu akan semakin senang kita membacanya. Nah, semakin rutin membacanya juga semakin senang membacanya. Walaupun ya mungkin tingkat bacaan pada setiap orang mungkin masih berbeda-beda, tapi tetap diharapkan bisa menyempurnakannya. Ya, seperti halnya ada yang mungkin belum begitu lancar membacanya. Ya, ada yang mungkin belum paham betul dengan ilmu tajwid. Betul. Ya, ini perlu untuk terus berusaha untuk menyempurnakannya. Ya, dengan kesungguh-sungguhan kita, belajar dengan sungguh-sungguhan kita untuk melazimkan ya Al-Qur'an tersebut sehingga menjadi bacaan yang selalu kita lisankan atau kita lafadzkan dengan lisan kita itu. Ya, kemudian di antara manfaatnya lagi adalah barang siapa yang ya mencintai kepada Al-Qur'an tersebut, yang ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli Allah, ya keluarga Allah. Allah ya. Kata Rasulullah SAW, beliau katakan innalillahi ahli minan nas. Sesungguhnya bagi Allah itu ada ahli, ada keluarga dari manusia. Ya, tentu ini bukan makna hakikinya ya. Keluarga mungkin dalam arti kedekatannya dengan Allah atau
Hizbullahnya itu ya, kelompok Allah gitu ya. Nah, kalangan manusia, siapakah itu? Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Maka beliau pun mengatakan, hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa hasahu. Ya, itulah ahli Al-Qur'an. Ya. Jadi ahli Allah atau keluarga Allah itu adalah ahli Al-Qur'an. Ya, wa khasatuhu, dan juga orang yang khusus, artinya mengkhususkan dia di dalam Al-Qur'an tersebut. Atau bisa juga bermakna keluarga Allah yang khusus, ya. Di samping mungkin Allah juga punya ahli-ahli yang lain. Namun ahli Al-Qur'an ini adalah ahli Allah yang khusus, yang istimewa, yang spesial gitu. Ya, jadi menjadikan diri kita sebagai ahli Allah itu dengan cara yang demikian, ya. Bahkan ya, bagi yang kita yang mungkin belum banyak menghafal Quran, hafalnya beberapa surat, itu surat-surat pendek itu tidak terhalang bagi kita untuk ya terus membacanya, ya, tidak terhalang. Ya, mungkin ada yang dikaruniai oleh Allah ingatan yang kuat sehingga dia bisa memperbanyak hafalan. Nah, seperti sekarang banyak kita jumpai, alhamdulillah ya, anak-anak kecil-kecil banyak sekolah-sekolah yang menjadikan program Hafidz Quran sebagai program unggulan. Dan sekarang banyak sekali anak kecil-kecil yang sudah bisa menghafal Al-Quran walaupun mungkin belum 30 juz. Tapi ini adalah sebuah fenomena yang bagus. Namun bagi orang yang mungkin belum bisa menghafal dengan hafal yang banyak, tidak terhalang untuk tetap mendapatkan kebaikan dengan melafadzkan ya surat-surat yang pendek saja. Ya. Nah, dan ini dasarnya adalah karena dia cinta kepada Al-Quran tersebut. Iya, seperti disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, ya, diceritakan oleh Aisyah bahwa sesungguhnya ada seorang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin sebuah pasukan, ya, pasukan kecil yang disebut dengan Syariah. Ya. Kemudian nah, di dalam perjalanan perang tersebut, sang pemimpin tersebut atau qaid, sang komandan tersebut itu selalu mengakhiri bacaan Al-Quran di dalam sholatnya dengan Qul huwallahu ahad. Ya, jadi misalnya kalau sholat surat pertama gitu, dia membaca Al-Fatihah, kemudian mungkin membaca Wadduha, selalu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rakaat keduanya atau? Ya bisa jadi rakaat pertama dan kedua. Nah, dia selalu lakukan itu. Jadi selalu menutup Al-Qur'annya dengan bacaan Qul huwallahu ahad. Ya. Ya, jadi misalnya bacaan Naba, ya, kemudian diakhiri dengan Al-Ikhlas, ya, kemudian baca mungkin An-Syirah diakhiri dengan Al-Ikhlas gitu. Maka hal itu akhirnya disampaikan oleh pasukan tersebut kepada Rasulullah setelah mereka kembali ke Madinah. Ya, maka Rasulullah SAW mengutus kepada seorang untuk menanyakan, ya, kenapa dia lakukan itu. Ya. Maka jawabnya adalah li'annaha sifatur rahman. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat sifat-sifat Ar-Rahman, yaitu sifat-sifat Allah. Ya. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan aku senang untuk membacanya. Maka Rasulullah SAW katakan, ya akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Beri kabar kepadanya bahwa sungguhnya Allah mencintai kepadanya. Nah, jadi dengan ya, kelaziman dia untuk melafadzkan ayat Al-Quran tersebut dengan penuh kecintaan, walaupun itu mungkin surat-surat yang pendek, maka itu akan menjadikan Allah mencintainya. Nah, apalagi jika kita banyak menghafal surat-surat yang panjang-panjang, kemudian melafadzkannya, sering membacanya, tentu kecintaan Allah ini akan semakin besar. Ya. Nah, maka berusahalah kita untuk selalu untuk memperbanyak bacaan Al-Quran tersebut. Nah, ini mungkin momen yang sangat bagus di bulan Ramadan, di mana Ramadan itu sebagian ulama memang menyebut sebagai Syahrul Quran. Ya, Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran, karena memang di dalam Al-Baqarah juga disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka disebut sebagai Syahrul Al-Quran. Dan Rasulullah SAW pun juga menyikapi di bulan Ramadan itu selalu bertadarus Al-Quran di bawah bimbingan Jibril. Dan Jibril senantiasa datang kepada beliau ya di malam hari di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir untuk mentadarusi atau mengajarkan kembali Al-Quran itu kepada beliau. Nah, sehingga dengan demikian Al-Quran itu menjadi suatu yang sangat lazim
Nah, kalau di bulan Ramadan ini, ya memang Ramadan ini memang agak beda ya Mas Sofan ya Iya, dengan Ustaz. bulan-bulan yang lain ini. Sepertinya kita melakukan amal soleh itu kok ya lebih mudah dibandingkan Lebih dengan mudah. hari-hari yang lain gitu. Nah, ini dimanfaatkan. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan. Ya, kalau kita mulainya di bulan-bulan lain mungkin kita akan kesulitan juga. Ya, mungkin kesibukan dan yang lain-lain. Dan kalau dikatakan sebagai bulan rahmah ini memang nggak terlalu berlebihan. Karena memang rahmat Allah itu benar-benar seakan-akan terbuka sekali. Perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan takwa itu dengan mudah kita lakukan. Sementara perbuatan-perbuatan buruk itu juga demikian. Ini kita merasa ada hambatan untuk melakukannya. Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW itu bahwa asyamu junnah itu ya. Siam itu adalah junnah, perisai. Ya, perisai dari apa? Ya, perisai dari yang pertama bisa jadi makna dari perisai itu yang pertama adalah perisai dari api neraka nanti, ya, yang akan membentengi kita dari api neraka ketika di hari akhirat nanti. Yang kedua bisa jadi perisai dari perbuatan-perbuatan dosa, ya, sehingga kita terhalang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa ketika kita di dalam keadaan berpuasa. Dan yang ketiga, ya perisai agar kita tidak melakukan perbuatan dosa pada orang lain juga, atau tidak melakukan pembalasan dari keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, maka Rasulullah SAW kan perintahkan jika ada orang yang mencaci, orang yang mencela atau bahkan memukul, maka katakanlah ini soim, sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Gitu, ya. Nah, ini diantara hal-hal yang harus kita lazimkan sesuai dengan namanya. Maka Al-Quran itu mempunyai punya hak untuk dibaca. Ya mungkin kita membaca dengan membawa mushaf ya nggak ada masalah. Ya, membaca dengan hafalan juga nggak masalah. Ya. Karena memang hari-hari kita yang terbaik itu adalah dzikir, seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW itu selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah, dan dzikir terbaiknya itu adalah Al-Quran. Nah, kemudian apa sih kira-kira yang kita dapatkan selain dari kecintaan Allah ketika kita membaca Al-Quran tersebut? Yang kedua yang kita dapatkan itu adalah pahala dari Allah. Dan pahala yang disediakan oleh Allah ini sangat besar. Ya, bahkan ini kan secara logika ini kan ya, membaca ini kan mungkin belum sampai pada tujuannya. Tujuannya untuk memahami, untuk mengamalkan gitu ya. Jadi membaca itu mungkin baru sampai pada taraf perjalanan untuk menuju pada tujuan. Tapi proses perjalanannya pun itu sudah mendapatkan pahala dari Allah. Ya, bahkan ya, Rasulullah SAW katakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Ya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan itu ya, akan dihitung dengan 10 kali yang semisalnya. La aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi walakin alif harfan, satu huruf harfun, wal lam harfun, kemudian wal mim harfun. Nah, sehingga ketika kita membaca alif lam mim itu sudah membaca 3 huruf yang masing-masing huruf kita mendapatkan tambahan 10 kali ya, dari kelipatan dari pahala kita itu. Nah, sehingga semakin banyak yang kita baca, maka tentu pahala itu akan semakin besar. Ya. Kita kali ini kita akan lanjutkan untuk membahas tentang mengenal nama-nama Al-Quran, yang pada kesempatan yang lalu, yaitu hari kemarin kita baru menyebutkan satu nama, yaitu Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan Mas Sofan ya, pada hari ini kita akan sambung pada nama-nama yang lain. Nama yang kedua dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Ya, Alkitab. Seperti yang telah disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua itu, Dzalikal kitab. Ya, Dzalikal kitab, itulah Alkitab. Itulah Alkitab. Jadi dia disebut dengan Alkitab. Ya, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kemarin kalau Al-Quran itu bermakna bacaan. Sementara Alkitab itu lebih cenderung kepada sebuah buku ya, atau sebuah mushaf gitu ya. Yang isinya itu adalah tulisan. Ya, yaitu tulisan huruf-huruf hijaiyah yang merupakan rangkaian dari ayat-ayat yang ada Al-Quran tersebut. Ya.
Jadi ini membawa konsekuensi yang berbeda dengan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu konsekuensinya adalah kita membaca, artinya kita tilawah. Nah, seperti yang Mas Ofan katakan tadi, sudah hari keempat tapi ya, atau barangkali ini Mas Ofan sudah masuk yang kedua, yaitu nama Alkitab ini. Ya, tilawahnya baru satu, tetapi konsekuensi terhadap Alkitab ini sudah mencapai mungkin berapa juz gitu ya. Begitu satu. Nah, apa konsekuensi dari Alkitab itu? Ya, Alkitab itu sesungguhnya adalah ya sebuah bentuk atau sebuah mushaf gitu ya, yang isinya adalah tulisan-tulisan, ya tulisan di sini tentu tulisan Al-Quran yang membawa konsekuensi pada kita untuk pembelajaran. Ya, karena kitab atau kitabah ini diturunkan oleh Allah kepada manusia memang untuk pembelajaran. Nah, seperti kalau kita lihat di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 itu. Nah, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu, Dia yang telah menciptakan. Nah, jadi apa yang dibaca? Iqra ma yuha ilaika minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Nah, kemudian pada ayat berikutnya nanti akan disebutkan ayat 45 gitu ya, disebutkan alladzi 'allama bil qalam. Dia telah mengajarkan dengan kolam, dengan pena. Nah, pena ini tentu adalah sebuah alat tulis, alat untuk menuliskan sesuatu. Beda dengan lisan yang tidak perlu alat tulis. Yang diperlukan adalah kita mendengar, kemudian kita memahami, kemudian kita suarakan. Ya, artinya setelah kita pahami, setelah kita ngerti, kemudian kita suarakan dalam bentuk ucapan lisan. Nah, sementara Alkitab itu wujudnya adalah tulisan, sehingga ketika Allah mengatakan bahwa allati 'allama bil qalam, Dia telah mengajarkan manusia dengan kolam, maka pengajaran itu adalah lewat kitab tadi. Nah, sehingga membawa konsekuensi bahwa Al-Quran itu di samping sebagai bacaan juga sebagai sumber ilmu untuk kita pelajari apa-apa yang terkandung di dalamnya tersebut. Nah, demikian juga kepada surat Al-Qalam disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nah, jadi di sini ada bentuk lain dari Al-Quran tersebut, yaitu bentuk tulisan. Nah, di sinilah konsekuensi kita di dalam menghadapi atau dalam menyikapi Alkitab itu adalah proses pembelajaran. Ya, maka di sini kita akan melihat bahwa sejarah Islam itu penuh dengan ilmu. Ya, dan ilmu itu semua digali dari Al-Quran. Ya, bangsa Arab sebelum Islam itu dikenal sebagai bangsa yang ummi. Mungkin mereka buta huruf atau tidak mengenal dengan bacaan-bacaan tersebut. Walaupun mereka bukan orang bodoh, hanya tidak biasa dengan budaya tulis. Karena kita bisa melihat memang dari sudut alamnya sangat tidak mendukung untuk terciptanya sebuah budaya berupa tulis-menulis. Ya, alat dan sarana tulis-menulis memang hampir-hampir tidak dijumpai di sana. Sehingga ini mempengaruhi pada budayanya. Ya, kemudian setelah Allah turunkan Al-Quran, kondisi bangsa Arab ini berubah. Mereka sudah mulai menulis. Ya. Dan ketika Al-Quran diturunkan, maka ditulislah mereka di dalam media-media yang ada saat itu. Ya, media yang sederhana saja. Ada yang kulit binatang, ada tulang-tulang binatang gitu, ada pelepah-pelepah kurma, atau mungkin media-media yang lain. Nah, ini sudah muncul budaya tulis, dan tulisan utama yang ada pada mereka itu adalah tulisan Al-Quran itu, di bawah pengawasan Rasulullah SAW sendiri. Ya. Kemudian setelah itu di masa Utsman bin Affan, tulisan-tulisan itu dikumpulkan semua, kemudian direkap ulang di dalam sebuah mushaf, ya, yaitu yang disebut dengan mushaf Utsmani. Ya, dari sinilah muncul sebuah budaya baru di dalam tradisi masyarakat Arab, yang akhirnya bukan hanya masyarakat Arab saja, tetapi bagi masyarakat kaum muslimin semuanya. Ya. Dan akhirnya mereka berlomba-lomba di dalam menggali ilmu yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Bahkan bukan hanya berimbas pada Al-Quran, ya, pada hadis-hadis Rasulullah SAW pun mereka sudah menulis. Jadi ini terjadi sebuah lompatan besar di dalam budaya mereka, yang semula mereka hampir-hampir tidak mengenal adanya media kitab, entah itu pena, kertas dan sebagainya, kemudian melompat jauh sekali menjadi sebuah budaya yang sangat kaya dengan karya-karya tulis. Betul. Ya, bermula dari Al-Quran itu, kemudian hadis-hadis, walaupun di awal-awal
Rasulullah SAW melarang pada sahabat itu menulis hadis. Karena ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu yang pertama adalah konsentrasi mereka kepada Al-Quran itu berkurang kepada hadis. Nah, kemudian larangan kedua disebabkan oleh dikhawatirkan terjadinya percampuran antara Al-Quran dan hadis. Ya, jadi akhirnya sahabat-sahabat tidak menulis hadis-hadis itu, kecuali mungkin kalau tulisan-tulisan secara pribadi tetap ada. Nah, dari sinilah digali dari Al-Quran tersebut. Betul. Nah, inilah wujud dari pembelajaran Al-Quran tersebut. Ya. Nah, sehingga ya, di dalam Islam kita mengenal ada ilmu, bahkan semua ilmu itu kan digali dari Al-Quran itu ya. Ya, ilmu baca Al-Quran yang disebut dengan ilmu tajwid. Ya, kemudian ilmu tafsir juga digali dari situ. Ya, kemudian ilmu macam-macam, ya termasuk fikih juga tidak lepas dari Al-Quran. Ya, jadi wujud dari Alkitab yang mana wujudnya adalah bentuk tulisan dalam bentuk sebuah buku yang membawa konsekuensi bagi kita untuk dipelajari. Ya, maka di samping kita memperlakukan Al-Quran itu sebagai bacaan, yaitu sesuatu yang kita lafadzkan dengan lisan kita, sehingga keluar bunyi tertentu, kemudian didengar oleh orang, kemudian kita juga menggali ilmunya yang ada di dalam Al-Quran tersebut, dan disitulah kita nanti akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Karena semua yang ada dalam kehidupan kita itu ada pedomannya, dan Allah sudah tunjukkan itu di dalam Al-Quran. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu juga sebagai Alkitab, ya, dengan membawa konsekuensi bahwa proses pembelajaran terhadapnya, ya mungkin pada tahap awal sih kita belajar yang sederhana, yaitu belajar mungkin karena dia masih berbahasa Arab, sehingga untuk bisa paham ya kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Nah, kemudian ditingkatkan lagi belajar tafsir, ya, tafsir mungkin ya yang kecil-kecil semacam mungkin tafsir Jalalain, Tanwirul Mikbas atau yang lain-lain, kemudian ditingkatkan menjadi yang besar-besar, dan itulah akan menjadikan kaum muslimin itu benar-benar tahu apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada mereka. Ya, tentang akidah ada pengajarannya, tentang ibadah ada pengajarannya, tentang muamalah ada pengajarannya, ya, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup dan kehidupan kita itu ada di dalam Alkitab tersebut. Konsekuensinya kita harus pelajari Alkitab tersebut. Nah, ini nomor kedua, ya. Itu Alkitab tadi, ya. Kemudian yang nomor 3. Yang ketiga, Al-Quran itu juga mempunyai nama Al-Furqan. Al-Furqan, ya. Al-Furqan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, ayat 3 itu, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Ya, dari sebelumnya, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia juga telah menurunkan Al-Furqan. Ya, jadi Al-Furqan. Al-Furqan secara bahasa itu bermakna pembeda. Ya, pembeda. Pembeda tentang apa? Tentu pembeda tentang hak dan batil. Ya, pembeda tentang benar dan salah. Pembeda antara baik dan buruk. Nah, itu ada di dalam Al-Quran tersebut. Ya, maka di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Bagaimana kita tahu bahwa itu jelas? Ya, setelah kita tahu pembedanya. Ya, kalau kita nggak tahu pembedanya, yang benar ya nggak tahu, yang salah juga nggak tahu. Betul. Tapi kalau kita tahu pembedanya, maka ini kita kategorikan benar, ini kita kategorikan salah. Nah, sehingga di dalam kehidupan kita itu, ya, setiap hari, setiap saat kan kita sebenarnya berada pada pilihan, Mas Evan, ya. Iya, Ustaz. Ya, setiap hari, setiap aktivitas apapun kita berada dalam pilihan. Ya, ibaratnya kita jalan itu mau ke kanan atau mau ke kiri, pasti berada di jalan tersebut. Nah, di sini Al-Quran itu sebenarnya memberi pedoman yang sangat jelas kepada kita tentang jalan yang benar yang harus kita tempuh. Iya, ya, jalan yang benar ini dibutuhkan sekali. Ya, untuk apa? Agar kita bisa kembali kepada tempat kita semula. Nah, di mana tempat kita semula itu adalah di sisi Allah. Ya, di dalam keadaan yang diridhoi. Yang dalam Al-Quran disebutkan Adam diturunkan oleh Allah dari jannah, gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa kembali ke tempat semula kita, itu jannah. Maka disitulah ditunjukkan oleh Allah dengan Furqan. Jangan sampai kita melampaui dari Furqan yang telah Allah tetapkan. Ya, jadi kita hanya dituntut oleh Allah untuk menempuh jalan yang benar saja.
Iya, Ustaz. Ya, karena jalan yang benar inilah yang akan mengarahkan kita, menyampaikan kita pada tujuan yang semula. Iya. Tapi jika kita terpleset, ya, mengambil jalan yang salah, karena Furqan kita mungkin nggak jelas, samar gitu ya, akhirnya ya kita nggak akan kembali kepada tujuan kita yang sebenarnya. Iya, ya mungkin bisa kembali, tapi karena sudah kesasar-sasar ya, atau tersesat-sesat gitu ya, mungkin kembalinya perlu dicuci dulu gitu ya, perlu dibersihkan dulu gitu. Tapi kalau kita tetap berpegangan, ini jangan dilalui, ya ini lalui, ya ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, dan itu kita tepati terus, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, itulah Al-Furqan yang menjadi bagian atau yang menjadi salah satu fungsi penting di dalam Al-Quran. Nah, ini juga mencakup seluruh segi kehidupan kita ya. Nah, dalam hal akidah ya, atau iman, kita ditunjukkan oleh Allah iman yang benar itu apa? Ya, iman yang benar adalah iman tauhid, ya, di mana iman itu adalah menjadikan Allah sebagai satunya ilah dan satu-satunya Rabb bagi kita. Ya. Iman yang salah adalah iman syirik, ya, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain gitu ya. Dalam ibadah juga demikian, dituntun ibadah yang benar itu bagaimana, dan ditunjukkan ibadah yang salah itu bagaimana agar kita tidak sesat. Betul. Ya. Nah, maka di situ kalau di dalam hadis kan disebutkan juga Rasulullah SAW katakan, taraktu fikum amroin, ku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dan kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama berpegang pada dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah wa sunnah Rasul. Kitab Allah yang pertama, nah, dan sunnah Rasul. Nah, fungsi Al-Furqan harus kita perankan di situ. Ya. Dan agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan, ya kembali kepada yang nomor 2 tadi, dipelajari dulu, ya, sehingga kita ngerti apa yang disebutkan Al-Quran itu sebagai sebuah kebenaran, dan kita tahu apa yang disebutkan Al-Quran sebagai sebuah kesalahan atau keburukan, maka kita bisa menghindar darinya gitu. Baik, Ustaz. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, fungsi Al-Quran itu adalah dzikir. Adzikr, ya. Apa dzikir itu? Dzikir itu adalah zikir dalam bahasa kita yang sudah sangat familiar disebut dengan zikir. Yang maknanya bisa dzikir itu sendiri, bisa diperluas dengan peringatan, bisa diperluas dengan pelajaran, ya, atau bisa diperluas lagi dengan mengingat dan macam-macam. Nah, seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikra, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi Allah menyebut, ya, Dia telah menurunkan al-dzikr. Al-Quran disebut sebagai al-dzikr. Apa itu? Pengingat pada kita, sarana berzikir pada kita. Ya. Jadi kalau kita, ya, tadi sudah menyebutkan mulai dari Al-Quran sebagai bacaan, Al-Quran sebagai kitab, Al-Quran sebagai Furqan, ya, maka ini baru bisa menjadi panduan sepanjang hidup kita, ya, jika kita selalu mengingat kepadanya, ya, dan kita tidak pernah lalai, tidak pernah lupa darinya. Ya, dan itulah fungsi adzikr, ya, sehingga jika, ya, dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu ya, tidak lepas dari beristighfar kepada Allah. Dalam satu hadis disebutkan sebanyak 70 kali, hadis lain disebutkan sebanyak 100 kali. Kira-kira apa ya yang menyebabkan Rasulullah SAW untuk beristighfar itu? Padahal kita yakin beliau tidak pernah berbuat dosa. Betul. Bahkan jika berbuat dosa pun beliau bersifat maksum, Allah pasti mengampuni gitu. Tapi kenapa kok beliau selalu beristighfar kepada Allah tersebut? Itu barangkali di saat-saat tertentu sebagai manusia biasa, ya. Nah, karena beliau memang manusia biasa, tidak bisa lepas dari sifat kemanusiaannya, mungkin terlalai dari dzikir, barangkali demikian. Kalau berbuat dosa nggak mungkin lah beliau lakukan, ya, apalagi dosa-dosa besar, dosa kecil aja juga nggak mungkin, Allah pasti akan menegur. Barangkali kelalaian pada dzikir atau tidak berzikir kepada Allah itu sehingga beliau senantiasa beristighfar kepada Allah. Jadi kalau kita selalu ingat, ya, terhadap Al-Quran, lisan kita selalu melafadzkannya, ya, bukan hanya di waktu-waktu tertentu, yang biasanya kalau kita melafadzkan Al-Quran itu di waktu-waktu tertentu, ya, kalau Ramadan ya biasanya habis Isya gitu, ya. Tapi pada keseluruhan hari-hari kita, ya, selalu lidah kita, lisan kita basah dengan Al-Quran, ya. Ibaratnya bacaan apapun yang kita lakukan itu nggak lepas dari Al-Quran.
Nah, kemudian pembelajaran kita tidak pernah lepas dari pembelajaran Al-Quran. Ya, ibaratnya kita belajar apapun, di situ kita juga mengutip ayat-ayat Al-Quran sebagai tuntunannya. Dan kita bisa membedakan terus di dalam seluruh rangkaian hidup kita. Ini benar, ini salah. Nah, maka sepanjang hidup kita yang demikian itu berarti telah menjadikan Al-Quran sebagai dzikr. Baik.